Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang yang belum mendapatkannya, kembali dalam video kali ini saya akan membaca terkait hadis palsu yang dikarang oleh Ba'alawi. Jadi ada salah satu Habib yang katanya minta dikasih hadis, minta langsung kepada Rasulullah, sehingga Habib tersebut dikasih 3 hadis. Nah, dari 3 hadis itu ada satu hadis yang konyol banget dan lucu lah, sehingga patut untuk saya kritisi. Nah, hadis palsu ini tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas, kitab yang memuat kalam dari Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat dari golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membacakan kitab Tadhkirun Nas. Teksnya akan saya tampilkan di layar untuk menjadi bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar saya mengambil dari kitab Tadhkirun Nas, ya kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi tentunya. Jadi kitab-kitab Ba'alawi memang isinya cenderung nyeleneh dan menyimpang, sehingga saya tidak bosan-bosan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi, dan tentu akan saya publikasikan sehingga masyarakat luas ini bisa tahu betapa menyimpangnya ajaran-ajaran Ba'alawi. Nah, kitab Tadhkirun Nas yang akan saya baca ini ada di halaman 118 sampai 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara radhiyallahu anhu an syaikhihi al-habibi Abi Bakr bin Abdillahil Attasi annahu qala kana Sayyidu Ahmad bin Ali Bahar al-Qatimi yajtami'u bali wa yakidhuhu faqala ya Rasulullah uridu an asma'a angka hadisan bila wasitotin. Jadi dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan. Nah, Habib Ahmad bin Hasan ini dapat cerita dari gurunya yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini mengatakan sebagai berikut, bahwa Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi ini pernah menjumpai Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas tersebut. Kemudian Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi ini berkata kepada Habib Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku ingin mendengar sebuah hadis darimu tanpa perantara.
Nah, ini kitab Tadhkirun Nas ini bahasanya memang acak-acakan. Di sini kan diceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos ini dijumpai oleh Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qotimi. Kemudian tiba-tiba Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qotimi ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar sebuah hadis darimu tanpa perantara." Ini teksnya ini acak-acakan amburadul, ditinjau dari sisi ilmu nahwu ini tidak layak disebut sebagai kitab, jadi tidak runtut. Ini bisa dilihat dalam tulisannya. Jadi annahu qala kana asaidu Ahmad bin Ali Bahr Al-Qotimi yajtami'u bali wa yaqiduhu faqala ya Rasulullah. Nah, ini cerita yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Ali Bahr, bahwa katanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahr ini minta diberi hadis kepada Rasulullah secara langsung. Ini tentu bertemu dengan Rasulullah. Nah, di sini kan tidak ditulis apakah pertemuan itu dalam mimpi atau pertemuan itu dalam nyata. Nah, orang bertemu kok di sini sampai minta dikasih hadis. Kemudian Rasulullah ini memberikan 3 hadis kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar. Nah, ini liciknya kitab Balawi ini begini. Jadi tidak dijelaskan apakah Sayyid Ahmad bin Ali Bahar ini bertemu kepada Rasulullah ini dalam mimpi atau dalam nyata. Ini tidak ditulis. Tiba-tiba saja berkata, ya Rasulullah, uridu an asma'a angka hadisan bila wasitotin. Bahasa yang dipakai dalam menyampaikan sebuah cerita ini acak-acakan, tidak runtut dan amburadul. Kemudian saya lanjut. Faqala lahu uhdisuka bisalah sapi ahadisa al-awalu mazalarihu qahwatil buni fi famil insani tastaghfiru lahu al-malaikatu. Kemudian setelah Sayyid Ahmad bin Ali Bahar itu minta diberi hadis langsung kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ini memberikan 3 hadis. Hadis yang pertama ini bunyinya sebagai berikut, yaitu mazalah rihu qahwatil buni fi famil insani tastaghfirulahu al malaikat. Artinya apa? Artinya aroma kopi di mulut seseorang akan terus-menerus dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Masa perkataan semacam ini disebut hadis Rasulullah? Jadi aroma kopi di mulut seseorang ini akan terus-menerus dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Ini kan menggelikan kalau ini disebut hadis Rasulullah. Tetapi inilah kitab Balawi yang mana katanya bahwa ini adalah hadis Rasulullah yang langsung disampaikan Rasulullah kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qotimi. Saya akan membahas hadis yang pertama ini. Sampai-sampai malaikat selalu memohonkan ampunan kepada para peminum kopi selagi aroma kopi itu masih membekas di dalam mulutnya. Ini apa istimewanya kopi dan apa hubungannya kopi dan ampunan Allah? Sehingga ketika peminum kopi dan aroma kopi masih membekas dalam mulut si peminumnya, ini para malaikat akan terus-menerus memohonkan ampunan kepadanya. Ini kan enak banget. Lah, kalau begitu kan saya ini kan penikmat berat kopi hitam. Tentu mulut saya seringkali masih membekas aroma kopi. Tentu saya selalu dimohonkan ampunan oleh malaikat.
Ini nggak ada hubungannya sama sekali antara aroma kopi dan ampunan Allah. Bahkan jika kita mau membahas lebih lanjut, kopi dan air mineral, air putih, ini justru lebih kaya manfaatnya air mineral atau air putih. Apakah orang yang selalu minum air putih ini akan selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat? Karena ketika kita tinjau manfaatnya, ini lebih bermanfaat banyak air putih ketimbang kopi atau minum teh atau minum minuman lain. Ini kenapa menjadi beda dari kopi, sehingga muncullah hadis yang katanya dari Rasulullah yang berbunyi, aroma kopi di mulut seseorang akan terus-menerus dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Ini konyol, ini bukan hadis, ini karangan orang-orang yang alim. Enggak mungkin Rasulullah mensabdakan hal-hal yang tidak begitu bermutu semacam ini enggak mungkin. Ini ya, jadi hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yang katanya diberikan Rasulullah langsung kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi, yang bunyinya sebagai berikut. Hasani manit tahoda subhatan lihat kurawaha biha kata paminadzakirinallah kasiro indakaro biha awlam yadkur, yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat subuh untuk berzikir kepada Allah di dalamnya akan dicatat di antara orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik ia berzikir kepada Allah di dalamnya maupun tidak. Laki-laki bahasanya acak-acakan. Mari kita lihat teksnya. Manit tahoda subhatan lihat kurawaha biha. Nah, ini barang siapa yang menjalankan sholat subuh kemudian di dalamnya zikir kepada Allah, maka kata paminadzakirinallah kasiro, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah. Nah, disambung indakarobiha awlam yakur, baik orang tersebut zikir di dalamnya atau tidak. Ini maksudnya gimana? Bahwa orang di atasnya akan disebut barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir kepada Allah di dalamnya, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah. Indakarobiha, baik zikir kepada Allah di dalamnya, awlam yadkur, atau tidak zikir. Nah, ini kan kacau. Wong di atasnya ditulis barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir kepada Allah di dalamnya, tetapi di bawahnya disambung indakarobiha awlam yadkur, baik zikir di dalamnya atau tidak zikir. Ini kan kacau. Lagi-lagi kitab Tadhkirunas ini bahasanya amburadul. Nah, kalau yang gini kok disebut hadis, wong pemahamannya aja rancau. Mari kita perhatikan lagi teksnya, kita cermati. Manit tahoda subhatan lihat kurawaha biha kata paminal dzakirina kasiro, barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir kepada Allah di dalamnya, di dalam sholat subuh tersebut, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang banyak melakukan zikir. Ingat, barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir di dalamnya, zikir kan, zikir di dalam sholat subuh tersebut. Tetapi disambung indakarobiha awlam yadkur, baik zikir di dalam sholat subuh tersebut ataupun tidak. Nah, ini pemahamannya gimana? Orang tadi disebutkan barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir di dalamnya, tetapi di bawahnya ditulis baik
berzikir di dalamnya ataupun tidak. Ini orang yang tahu bahasa ini ya akan protes, nggak maksud ini ya. Jadi ancur ini bahasanya, kayak gini disebut hadis, nggak layak. Rasulullah itu adalah nabi. Rasulullah adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Fasih di sini tidak hanya fasih secara penyampaian lisannya saja, tapi secara kaidah. Jadi Rasulullah adalah ahli nahu, Rasulullah ya ahli sorok. Wong munculnya ilmu nahu dan munculnya ilmu sorok ya karena berkat risalah yang Rasulullah bawa, sehingga muncul ilmu nahu, sorok, waidul i'lal dan sebagainya. Ya, ketika hadis yang kedua ini katanya sabda Rasulullah, ini bahasanya ancur loh, sama saja melecehkan Rasulullah kalau ini disebut hadis. Ya, orang yang paham bahasa Arab ini akan protes tentu dengan bahasa yang semacam ini disebut sebagai hadis. Jadi baru dua ya yang saya sebutkan. Yang pertama juga sudah saya kritisi, nggak elok itu disebut hadis. Kemudian yang kedua, ini bahasanya juga nggak elok, bahasanya nggak masuk kategori. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga yang Rasulullah sampaikan langsung kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi, yaitu yang berbunyi, asalisu man waqafa baina yati walillahi hayyin au mayitin faka'an nama abadallaha fi zawayal ardi hatta takto'a irban, yang artinya barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka seolah-olah ia telah menyembah Allah di seluruh penjuru bumi hingga ia hancur berkeping-keping. Ini maksudnya gimana? Barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali Allah, berdiri loh ini, barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka seolah-olah ia telah menyembah Allah di seluruh penjuru bumi hingga ia hancur berkeping-keping. Ini tiga-tiganya hadis karangan Ba'alawi, fix 100% karangan Ba'alawi. Jadi nggak ada hadis semacam ini. Hadis itu bahasanya indah. Hadis itu ditinjau dari sisi ilmu nahwu, sisi ilmu sorok, ditinjau dari mantek balaghahnya, itu bahasanya indah. Orang yang menyampaikan Rasulullah. Nah, ketiga-tiganya ini bahasanya ancur-ancuran semua dan maknanya juga tidak berbobot. Ini bukan hadis. Inilah Ba'alawi yang dengan mudahnya mengklaim bahwa mereka mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah tanpa perantara. Ya tentu tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Wong ini diberikan Rasulullah langsung kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi katanya. Ya, untuk muhibin silakan buka kitab Tadhkirunas halaman 118, halaman 119, kemudian baca tiga hadis yang saya sampaikan ini. Kira-kira Anda menerima nggak jika tiga hadis yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi ini disebut sebagai hadis Rasulullah? Ini catatan. Kalau Anda paham tatanan bahasa Arab, tentu Anda akan ketawa karena ketiga-tiganya ini disampaikan dengan bahasa yang ancur-ancuran, kemudian maknanya sama-sama tidak berbobot. Nah, ini saya membuat video ini jujur karena banyak teman yang tanya, katanya ada hadis barang siapa yang
meminum kopi, kemudian aroma kopi masih melekat di dalam mulutnya, maka akan selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Sehingga saya mencari, ternyata ketemu di kitab Tadhkirun Nas halaman 118, halaman 119. Dan setelah saya cek, ini cerita atau bahasa penyampaiannya ini juga dibuat samar. Jadi Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khatimi dalam menyampaikan bahwa ini adalah hadis Rasulullah tanpa perantara, ini tidak dijelaskan apakah Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khatimi ini bertemu Rasulullah secara langsung atau dalam mimpi. Ini nggak dijelaskan dalam penulisan di kitab ini. Tiba-tiba saja menyampaikan bahwa saya meminta hadis kepada Rasulullah langsung dari lisan langsung Rasulullah tanpa perantara. Tentu ini kan berjumpa langsung kepada Rasulullah. Nah, apakah perjumpaan ini dalam mimpi atau dalam nyata? Inilah kitab Balawi. Lagi-lagi kacau isinya dan bahasa penyampaiannya juga dibuat samar, mengecoh pembacanya. Pembaca yang tidak jeli dan tidak teliti, ini akan dianggap sebagai cerita yang hebat. Kenapa disebut sebagai cerita hebat? Ya karena Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khatimi ini bisa berjumpa langsung kepada Rasulullah, kemudian dikasih hadis yang jumlahnya 3, yang hadis itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis, karena disampaikan langsung dari lisan Rasulullah kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khatimi. Tapi bagi orang yang jeli, teliti, dan kritis, tentu akan menolak bahwa ini disebut sebagai hadis. Ini bukan hadis Rasulullah, yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa ini bukan hadis Rasulullah. Karena bahasanya ini ancur-ancuran, kacau, dan maknanya tidak berbobot sama sekali. Nah, inilah alasannya kenapa saya selalu mengkaji kitab Balawi. Selalu saja isinya nyeleneh dan menyimpang. Nah, apakah masih yakin untuk Muhyiddin bahwa Balawi sebagai cucu Rasul tersohor di dunia? Wong kitabnya saja dengan entengnya membawa-bawa Rasulullah, sementara 3 hadis yang katanya ini asli dari Rasulullah, ini fik karangan Balawi itu sendiri. Ini fik karangan Balawi karena bahasanya kacau. Karena bahasa dalam tulisan yang disebut sebagai hadis ini sama dengan bahasa penyampaian dalam kitab Tadhkirun Nas. Artinya kitab Tadhkirun Nas itu ditulis dengan bahasa yang acak-acakan, bahasa yang tidak layak. Artinya kalau disebut kitab ini belum layak edar karena cara penyampaiannya ini tidak runtut. Nah ini 3 hadis yang dikatakan dalam kitab ini yang katanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khatimi langsung mendapat hadis ini dari Rasulullah, pun bahasanya mirip bahasa penulisan kitab Tadhkirun Nas, sama. Sehingga saya yakin ini karangan. Ini karangan ini. Bukan hadis. Jadi ketika ini karangan Balawi kemudian membawa-bawa Rasulullah dan mengatakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah, maka ingat, dosanya sangat besar karena mencatat Rasulullah dan menganggap bahwa ini adalah sabda Rasulullah, padahal ini karangan Balawi. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa 3 hadis ini karangan Balawi. Ingat itu. Cukup ya, jadi kajian ini semoga menjadi tambah wawasan untuk penonton video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.